يا نبي السلام عليك يا رسول. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur tiada henti kita ucapkan ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai malam ini Allah masih berikan kita umur panjang, badan sehat, waktu luang dan istiqomah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Amanah yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin anak-anak kita, peserta pesantren, anak TPQ yang sama kita sayangi dan kita cintai. Mudah-mudahan anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah hendaknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kalau dilihat di dalam tema kajian kita pada malam ini yang dikirim oleh panitia, itu temanya sangat luas dan pembahasannya panjang. Surga dan neraka. Kalau diuraikan itu tidak cukup waktu yang 10 menit, 15 menit ini. Satu surga saja itu tidak cukup. Kenapa? Karena pembahasannya sangat luar biasa. Surga dan tingkatannya, calon penghuninya, neraka tingkatannya, calon penghuninya, bahkan ada sifat-sifatnya nanti ada makanan apa yang ada di dalamnya, bagaimana kehidupan di dalamnya, itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Namun seperti itu tentu yang terpenting bagi kita ambil saja ma yang paralu. Bapak Ibu, lihat aja lah Bu. Kita sudah masuk sekarang malam yang ke-21. Lah mulai masuk babak penyisihan, hilang cie-cie. Siap-siap tuh. Jangan sampai kanailo Wak. Benar itu Bapak Ibu? Ya. Malam 21 kok udah masuk malam 10, malam yang sangat hebat sekali. Bahkan udah masuk i'tikaf di Masjid Raya, udah mulai. Kami juga nanti malam ini juga udah mulai di Kuranji, karena kita ada memimpin i'tikaf di sana sampai akhir nanti malam 29. Jadi kalau dia doan siko rancak panah gitu kan. Bagus kan, kita ada remaja-remaja masjid, anak-anak muda kan banyak sekarang sini. Baik Bapak Ibu, tolong sekali lagi jangan karena hewa tasisi habeko. Berusahalah dengan semaksimal mungkin. Kalau lah mulai tacici hewa gua, itulah habis harapan tu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita ambil saja yang penting-pentingnya. Bu, lai pingin awak masuk surga, Bu? Lai pasti. Kita pasti ingin. Kalau ingin masuk surga awak, hindarkan diri dari neraka. Itu kuncinya. Bagaimana cara menghindarkan diri dari neraka? Kita tahu apa penyebab masuknya manusia ke dalam neraka. Kalau tahu sebabnya awak, tentu itu yang akan awak hindarkan. Berarti Bapak Ibu harus bersabar. Nyo banyak tingkatannya buko. Alai sabar Ibu kau. Kalau ndak, solat oleh, pulang leh.
Ya kan ada susah wana lah jelah ada. Hidup Tuhan saya ndak empasili hidup awak, mengapa awak hidup empasili hidup awak seorang gitu kan. Ya, kalau sabar kita coba uraikan. Ini sebenarnya pengajian wirid malam antara Isya maghrib ke Isya itu bisa tuh, atau siap subuh galapang waktu ustek. Tapi kalau tarwih awak kan ada salat sesudah iko gitu kan. Makna tarwih itu Bapak Ibu santai. Itu santai. Jadi tidak terkaja-kaja. Siap salat 2 rakaat, duduk dulu, boleh. Tidak ada larang lo. Oh, minum dulu kalau awih boleh aja, yang tahu dua. Kau lanjutin lo. Dua lo boleh ya? Tidak ada. Tarwih itu maknanya santai. Tidak terkaja-kaja. Nah, kadang awak kan kaja target gitu kan. Jam 9 harus selesai gitu kan. 9:30 harus selesai. Pulang, lalu gitu kan. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, surga. Kita coba lihat dulu. Ini sudah sengaja kita buatkan. Di dalam Al-Quran sering kita kenal dengan bahasa yaitunya jannah. Lai terang Bu? Lai jannah. Itu adalah taman. Ranca, rindang, asri, apa bahasa itu? Sejuk, nyaman. Jangan dibayangkan pula kayak kota metropolitan gitu kan, kota mewah. Tidak ada kebisingan. Surga itu nyaman, indah, taman-taman, menyenangkan. Nah, beda nanti dengan neraka. Di dalam Al-Quran terdapat lebih kurang 146 kali diulang kata-kata jannah, kata-kata surga. Kalau tingkatannya tuh anak-anak TPQ biasanya oleh diajan tuh. Ada namanya surga Firdaus, ada surga Aden atau Aden gitu kan. Ada Jannatun Naim, ada namanya Darussalam. Itu tingkatan-tingkatannya. Banyak di sana itu. Dan itu adalah sepintas lalu. Nah, kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, hindarkan diri kita, keluarga kita, yaitunya dari neraka. Di dalam Al-Quran, neraka itu disimbolkan, disebut dengan bahasa yaitu nar. Nar, bukan nur. Nur itu nur pada pakai waw itu nanti cahaya. Kalau nar pakai alif, naro, nar itu api yang bergejolak. Yang beda nanti itu. Makanya hati-hati jo mencari nama anak cucu. Saya namanya nara gitu kan. Atau saya namanya jahannam gitu kan. Ini kan mentang-mentang di Al-Qur'an mah. Ada aja pakai kadang-kadang di tempat lain. Saya namanya yang cucu awak itu pihak Banun gitu kan. Pernah mendengar Bu pihak Banun? Hati-hati yo tuh. Upiak tuh kalau di Minang apa? Padusi kan. Banon itu laki-laki. Kalau perempuan banat. Upiak banon, upiak kalaki-lakian, bencong cucunya tuh. Badoannya tuh piak banon, piak banon. Hati-hati itu. Nya ndak mau salah lagi nama aja doh gitu. Harus merujuk kepada yang benar. Jadi naro itu artinya adalah neraka. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, di dalam Al-Quran lebih kurang 194 kali diulang dengan bahasa atau dengan kata-kata naro, narun atau nar. Nah, itu tingkatan-tingkatnya itu banyak itu. Coba kita lihat dulu. Pertama, neraka hawiyah itu paling menentukan bagaimana nasib manusia yang berada di sana, siapa saja penghuninya. Pertama sekali adalah orang-orang, yaitunya timbangan amalnya itu, amal solehnya ringan timbangan amal solehnya, sakitiknya, gitu. Berarti dia itu dipastikan masuk ke dalam neraka hawiyah. Orang munafik, kalau dalilnya lihat di dalam Al-Quran, Al-Qari'ah, kita udah tahu tuh. Fa ummuhu
hawiyah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah, maka hindarkan diri kita dari hal yang seperti itu. Maka kita diajak, dibimbing untuk memperbanyak amal kebaikan, dan jangan kita menjadi orang-orang munafik, termasuk di dalamnya kelompok Firaun dan keluarganya. Itu masuk ke sana itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, neraka Jahim. Neraka Jahim, siapa saja yang di dalamnya orang yang suka bermegah-megahan dengan dunia. Tahu salah. Itu di mana dalilnya? Itu dalam Al-Quran surah At-Takatsur. Itu ada itu. Alhaakumut takatsur hatta durtumul maqabir. Nanti ada di sana penjelasannya. Mereka itu akan ketemu dengan la tarawunnal jahim. Ada bahasanya. Orang yang bermegah-megahan dengan harta dunia, menggaya kepanjang oto sampai seminggu 3 kali ganti, contoh kayak gitulah gitu kan. Atau dia suka bermegah-megahan dengan hal yang lain, apa saja bentuknya, nanti jatuh dia kepada ria. Ia juga itu suka pamer, memamerkan. Hati-hati dengan fitnah harta, karena itu berat. Harato yang ada di rumah awak itu nanti akan dihisap semuanya, pasti. Termasuk handphone yang awak punya tuh. Bapak Ibu, awak yang punya HP itu, yang punya handphone itu, saja yang ada di dalamnya. Ada ndak aplikasi Al-Quran? Awak ada HP Android? Ndak ada aplikasi Al-Quran doh. Itu orang Muslim yang zalim itu. Karena fasilitas lah dia gih. Zaman Nabi Rasul kan ndak ada ini. Makanya hati-hati, jangan sampai ndak ada. Manfaatkan untuk kebaikan harta tersebut. Rumah. Itu bahasanya nanti dipakai dalam hadis an maluhu la tazalu maqadama abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergerak telapak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Salah satu adalah an maluhu, tentang harato. Peci, baju, mekenah, talakuang, sadualahnya akan dihisap. Ada talakuang 5, talata saja dalam almari, ndak pernah pakai doh, sampai mati doh, ndak pakai doh. Itu nanti akan menjadi masalah itu. Ambo saja diwali ndak pernah pakai doh. Maka pakai, kalau ada ibu talakuang 5, pakai ke 5-nya. Tapi jangan sekali pakai lo. Tenggel lebih curang kau. Siapa jangan tuh mantan juang, ndak. Cie, zuhur cie, asar cie, maghrib cie, subuh cie, gitu. Sampai habis, sampai kutu hari. Nggak ada, ganti lo lihat. Baju yang dibeli, pakai. Ikut saja pernah dibeli, tak pernah mencogok ke rumah saji itu. Nanti akan menjadi hisap nanti. An maluhu. Kau tidak percaya, cobalah. Matilah dulu. Iya. Ya, kadang-kadang kan gitu sebenarnya tuh. Jadi, jahim adalah orang yang suka bermegah-megahan. Jangan megah-megahan. Dengan harta, dengan apa saja. Tidak boleh. Orang munafik, orang yang menyekutukan Allah, orang yang sesat, itu bahagian golongan daripada neraka jahim. Nah, kita sampaikan yang penting-penting saja Bapak Ibu. Neraka sakor. Ini tingkatan yang kelima ini. Neraka sakor adalah orang yang tidak melaksanakan solat. Orang yang tidak solat dipastikan masuk neraka. Neraka sakor. Imam awak coba baca ayat sikudro. Masalakakum fi sakar. Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka sakar? Qalu. Tengoklah itu dalam Al-Quran. Qalu, ada alif itu, jamak. Seluruh penduduk neraka sakar itu menjawab, lam naku minal musallin. Dulu kami tidak solat. Nah tuh. Rumah kan dekat masjid alaman. Nah mas, iyo rumah iyo dekat. Sembayang tak tu. Iko rumah lah balanci-lanci aja rumah saji, tak ke rumah saji itu. Padahal Nabi dan Rasul jauh berjalan kaki mencari tampek
Saya lihat kisah Nabi Ibrahim alaihi salam tu. Kan berjalan jauh tu. Bini sedang hamil gadang. Mencari tampik supaya daki anak di rumah ibadah, abah tinggallah di lembah. Itulah yang Masjidil Haram sekarang. Di zaman Nabi Ibrahim tahu, salah bantu bapak ibu. Kini nalah rancak waktu itu. Batu sedoh situ tu mah. Jadi hati-hati. Rumah-rumah yang daki di rumah saji, yang tak pernah ke rumah saji, hati-hati. Dipastikan masuk neraka. Kata siapa? Kata Allah. Tidak percaya, saya lihat dalam Al-Quran. Itu gitu saja. Ustaz tu menyampaikan saja kan. Dan ustaz tu kayak gitu loh. Selamat lo diri hawa, keluarga hawa. Jangan sama jolilin mereka. Orang tarang awak tawakah. Tidak muah tu doh. Jadi mulai dakwah dari diri awak dan keluarga awak dulu. Pastikan itu. Kalau tidak nanti hisabnya terberat itu adalah para yang menyampaikan. Hadirin kaum muslimin, termasuk orang yang berbohong. Orang yang menyembah selain kepada Allah, syirik namanya itu, neraka sakar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Orang yang termasuk tidak mau memberi makan fakir miskin, masuk juga di sana. Percaya kepada yang bukan-bukan, itu neraka sakar itu. Yang memang bahasa babu ya. Hari yang 9 tu karena temanya disampaikan di panitia kayak gitu. Itu sampai lagi ikoh itu kan. Orang yang percaya kepada yang bukan-bukan, percaya kepada hantu, tidak ada itu, hantu itu tidak dodo. Percaya kepada tu cincin, dirandam tu cincin gua, kaya gua, diminum gua, siap makan pari kenyang tu mah. Itulah jaleh itu. Tu boleh tu. Tapi kalau tidak ada gua, tidak laris dagang gua tu doa, syirik tu. Hati-hati bapak ibu. Minum obat saja, awak sakit, minum obat awak. Kalau sakit kepala, awak ibu. Paramex, minum Paramex, Bodex. Ambo kalau tidak minum Paramex itu tidak sehat itu doh, syirik tu. Dia syirik tu halus. Berarti yang menyembuhkan itu Paramex, Bodex, bukan Allah. Hati-hati itu. Itu namanya syirkul asghar, syirik kecil. Syirik tersembunyi. Ini tipis tuh, bagaikan benang merah. Itu gunanya awak mengaji itu supaya awak tahu dengan rambu-rambu. Bapak ibu hadirin kaum muslimin, neraka ladha yang keempat. Siapa saja dalamnya? Iblis, laknatullah alaih. Orang yang membelakang, orang yang tidak mau memenuhi panggilan Allah, mengumpulkan harta dan menyimpannya. Orang yang suka menumpuk-numpuk harta, hati-hati itu. Menjalan karayo kok suka numpuk kok. Lah pakaian ibu-ibu tu buat. Ko naik, tu naik, ko naik, ko maha, maha sedolah. Kalau ada yang menumpuk-numpuk itu nanti dalam neraka ladha itu. Kata siapa? Kata Allah. Neraka Hutamah. Hutamah ini orang Yahudi, termasuk iblis di dalamnya. Dan neraka Sa'ir. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Orang yang mengeluarkan zakat tetapi dikuranginya. Bapak ibu hadirin kaum muslimin, orang yang memakan harta anak yatim, termasuk orang-orang Nasrani dan para pengikutnya. Yang terakhir, neraka Jahannam. Ini yang sering kan, Jahannam. Pokoknya hati-hati bapak ibu, jangan berang karena anak Jahannam, itu anak neraka tu. Kalau anak Jahannam berarti ayah mandi Jahannam loh, untuk gitu. Makanya tidak boleh. Kalaulah tahu awak dengan neraka dan tingkatannya calon penghuninya, sia saja tadi, selamatkan diri. Kalau selamat dari itu, insya Allah masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Lah, jam 9 kurang seperempat. Baik bapak ibu, demikian saja. Tak boleh lama-lama dah. Karena ibu-ibu ke solat awak. Mungkin yang akan i'tikaf boleh i'tikaf. Ini adalah pertemuan yang terakhir sepertinya saya di sini, episode terakhir karena subuh sudah kemarin. Jadi tersinggung mereka naik, terlantuang mereka turun, yang indah pada tampe, mohon dimaaf yang sebesar-besarnya. Lai dimaafkan Bapak Ibu. Alhamdulillah jauh dari itu kita saling memaafkan. Maksimalkan Bapak Ibu isi Ramadan ini sebaik-baiknya. Maksimalkan. Kalau ada i'tikaf lebih bagus,
Kalau tidak, carilah tempat iktikaf yang bisa. Mungkin di masjid lain, di tempat yang lain. Tujuan awak supaya menambah dan meningkatkan kualitas amal kebaikan awak. Kalau Nabi itu mengencangkan ikat pinggang beliau 10 malam terakhir. Artinya jauhkan lambung kita ini dari tempat tidur. Mungkin lalu sebentar dulu ndak ada, because nanti bangun sepertiga malam. Kalau di masjid kan ada dibimbing nanti sama ustadz dan pembimbing atau murabbi gitu. Baik, demikian saja. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang lebih benar. Al-haqqu min rabbikum, yang salah adalah dari kita sebagai manusia, yang benar datangnya dari Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ilal liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya